anak-anak ibu yang ibu sayangi, assalamualaikum. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Ya, ketemu lagi hari ini dalam pembelajaran daring. Materi hari ini yang akan ibu jelaskan mengenai himpunan. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, kita mulai ya. Ibu akan menjelaskan mengenai himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok dari suatu benda atau objek yang memiliki ciri yang jelas serta dapat disebutkan setiap anggota-anggotanya dengan definisi yang jelas juga. Jadi kata kuncinya yaitu himpunan itu harus memiliki ciri-ciri yang jelas serta dapat disebutkan anggotanya juga dengan jelas. Oke, ibu akan memulai menjelaskan ya. Sebelumnya ini ada contoh. Ibu sajikan kelompok hewan berkaki dua. Hewan berkaki dua ya. Yang pertama itu bisa bebek, ada ayam, ada juga penguin, ada juga burung. Jadi dari contoh di atas yaitu seperti bebek, ayam, penguin, burung, karena sama-sama memiliki kaki dua, maka dapat kita kelompokkan menjadi kelompok hewan berkaki dua. Nah, karena dia memiliki ciri-ciri yang sama, maka kelompok hewan berkaki dua. Nah, hewan-hewan yang disajikan tadi itu berdasarkan. Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Di sini ibu menyajikan kumpulan anak pintar. Nah, coba kalian pahami ya. Apakah kalian bisa mengukur kepintaran seseorang? Ya, benar sekali. Definisi pintar itu tidak bisa kita sebutkan dengan jelas karena kepintaran seseorang itu beda dan tidak sama. Jadi, mungkin saja kita menganggap anak A itu pintar, tapi belum tentu anggapan orang lain menganggap si A itu juga pintar. Jadi kepintaran itu tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa kita sebutkan ciri-cirinya dengan jelas. Oke, contoh selanjutnya yaitu kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi karena di sini pernyataannya kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5, maka kita menyebutkan anggotanya yang kurang dari 5 saja. Jadi anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5 itu bisa kita nyatakan sebagai himpunan karena kita bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas dan definisi pernyataannya juga jelas. Contoh selanjutnya yaitu kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, coba kalian pahami dengan baik ya. Apakah kalian bisa mengukur atau menjelaskan ciri-ciri yang pasti mengenai bunga-bunga yang indah? Ya, benar sekali.
kita tidak bisa mendefinisikan bunga-bunga yang indah itu secara jelas ya, karena keindahan suatu bunga itu relatif di mata masing-masing orang. Jadi bisa saja menurut ibu bunga ini indah, tapi belum tentu menurut kalian bunga ini indah. Jadi karena kumpulan bunga-bunga yang indah ini tidak dapat kita definisikan dengan jelas, karena ciri-cirinya pun tidak jelas, maka kumpulan bunga-bunga yang indah ini bukan termasuk ke dalam himpunan, karena kita tidak bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Harapan ibu kalian sudah paham, tapi jika kalian belum paham, kalian bisa tanya melalui WA pribadi ke ibu ya, atau bisa kita diskusikan di WA group. Jadi ibu jelaskan sekali lagi ya, suatu kumpulan atau kelompok itu bisa dinyatakan sebagai himpunan jika kita bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas berdasarkan ciri dan definisi yang jelas juga. Kita lanjutkan ya nak. Nah, himpunan ini bisa dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, X, Z dan sebagainya. Jadi tidak hanya bisa dilambangkan dengan A, B, X, atau Z, kalian bisa melambangkannya dengan huruf kapital lainnya ya, dimana anggotanya itu ditulis di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh yang ibu sajikan, di sana ada A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, maka kita bisa melambangkan dengan huruf kapital A, di mana anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita bisa menyatakan suatu himpunan itu dengan 3 cara. Yaitu cara pertama, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contoh berikutnya yaitu himpunan H. Jadi dia menyimbolkan suatu himpunan itu dengan huruf kapital H. Tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Jadi himpunan H ini termasuk himpunan karena kita bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Contoh selanjutnya yaitu himpunan A. Jadi huruf kapital yang digunakan sebagai simbol adalah huruf A, di mana bilangan cacah yang kurang dari 10. Nah, kita bisa menyebutkan anggotanya nanti yaitu antara lain 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Artinya himpunan A ini termasuk himpunan. Kedua yaitu menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Kedua yaitu menyatakan ya, perhatikan contoh ya, di sana contohnya himpunan A. Nah, ingat tetap disimbolkan dengan huruf kapital ya. Jadi suatu himpunannya tetap disimbolkan dengan huruf kapital, di sana memakai huruf kapital A. Jadi dibacanya himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Jadi X itu adalah variabel untuk himpunan. Bu, bolehkah diganti dengan variabel lainnya? Boleh ya, bisa kalian gunakan P
ya, atau variabel lainnya. Cara ketiga yaitu menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftar. Nah, untuk cara yang ketiga ini itu artinya kita langsung menyebutkan anggota himpunannya satu persatu di dalam tanda kurung yang dipisahkan oleh tanda koma. Jadi di awal itu himpunannya tetap disimbolkan dengan huruf kapital, kemudian nanti di dalam kurung kurawal kita sebutkan anggota himpunannya satu persatu. Nah, untuk cara yang ketiga ini itu artinya kita langsung menyebutkan anggota Nah, perhatikan contoh himpunan H yang di dalam kurung kurawalnya dituliskan nama-nama tokoh ya yang pernah menjadi presiden sebelum pemilu 2019, di mana anggotanya Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus jalani protokol kesehatan. Jangan lupa teruslah berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka di sekolah. Amin.